Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal asesmen yang kedua. Materi tata nama dan isomer senyawa turunan alkana. Materi kimia kelas 12 semester 1 akhir ini biasanya diajarkan ya. Oh ya, kali ini bagian esai karena bagian PG-nya ada di video sebelumnya. Jadi ini lanjutan saja ya. 5 soal esai, langsung aja saya mulai. Nomor 1, berilah nama senyawa-senyawa berikut sesuai dengan aturan UPAC. Kita mulai dari yang A. Nah, tapi di sini saya bongkar dulu ya. CH3, CH, Cl, CH. Ini C2H5 itu saya bongkar jadi CH2, CH3. CH, ini juga sama ke bawah. C2H5 itu saya bongkar dulu. CH2, CH3. Lalu CH3. Kenapa kita harus bongkar? Karena kita harus jaga-jaga apakah dia beneran cabang atau ternyata dia bagian dari induk. Ya, kalau kita nomori, kita cari rantai terpanjang. Kalau kita ke sini, ke kanan, dia cuma 5. Tapi kalau kita ke bawah, ada 6. Paham ya? Jadi rantai terpanjangnya 6, bukan 5. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, jadi kalau ada yang C25, C37, bongkar aja dulu. Nah, jadi sekarang kita punya cabang metil, cabang etil, cabang kloro. Tinggal kita namai saja sesuai dengan abjad ya. Nah, Cl walaupun kita sebut kloro, tapi kesepakatannya, aturannya diawali dengan huruf C ya. Jadi versi bahasa Inggrisnya. Jadi kloro duluan disebut, 2 kloro. Lalu etil dengan metil, jelas etil ya di nomor 3. Baru di nomor 4 ada metil. Induknya ada 6, berarti heksana. 2 kloro, 3 etil, 4 metil, heksana. Untuk yang B, CH3, O, C, CH3, CH3, CH3. Ini ether ya. Nah, kalau ether ini dia kan terbagi 2 ya. Jadi ada pembatasnya O di tengah-tengah ini. Jadi dia ada alkil di kiri, ada alkil di kanan. C yang lebih dikit itu yang menjadi oksinya, alkoksinya. Karena kan ether itu nama lainnya adalah alkoksi alkana. Jadi ini yang koksinya ya, alkoksinya di sini karena C-nya lebih dikit. CH3 dengan O berarti namanya jadi metoksi. Ya, ini jadi cabang dia. Induknya yang kanan ini. Kita nomori aja induknya, bisa dari bawah, bisa dari atas. 2, 3. Tapi juga ada cabang di sini, metil. Ya, maka namanya ini metil ya. Jadi ini namanya 2 metoksi, 2 metil, induknya kan 3 propana. 2 metoksi, 2 metil, propana. Untuk yang C, bongkar lagi CH3, C, CH3, CH3, ini CH2, CH, ada Br, CH2, ini COH, aldehid ya. Gugus fungsinya ini aldehid, alkanal. Ini udah langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada cabang bromo nomor 3. Nomor 5 ada 2 cabang sama-sama metil. Udah, bromo dengan metil pasti bromo duluan secara abjad. 3 bromo, 5,5 dimetil. Nah, karena itu induknya 6, berarti heksanal. Ya, al itu menandakan aldehid. Lalu yang D, CH3, C, CH3, CH3, CO, O, C2H5. C2H5 itu CH2,
CH3. Ester. Nah, nama lain ester adalah alkil alkanoat. Jadi cari dulu alkilnya. Alkil itu yang di sebelah O, ini. Etil. Oatnya itu yang sebelah kiri ini. Jadi dia nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada cabang nih, nomor 2. Alkil alkanoat. Alkilnya adalah etil. Lalu di oatnya ada 2 buah cabang di nomor 2, 2,2 ya. Di metil. 3 ini berarti propanoat. Etil 2,2 dimetil propanoat. Oke, itu untuk tata nama penamaan UPAC ya dari soal nomor 1-nya. Ke nomor 2, tuliskan rumus struktur senyawa-senyawa berikut. Ini kebalikannya ya. Menggambar itu harusnya lebih mudah daripada membuat nama. Jadi, kerjakan aja dulu dari induknya. Heksana itu kan C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 3 ada bromo, kasih Br. Nomor 2 ada kloro, kasih Cl. Nomor 5 juga ada kloro, kasih Cl. Nomor 3 juga ada metil, kasih C. 4 juga ada. Tinggal isi hidrogennya semua. Jadi yang ujung-ujung kasih aja H3. Ini tinggal menyesuaikan satu lagi, satu lagi, satu lagi. Inilah 3 bromo, 25 dikloro, 34 dimetil heksana. Untuk yang B, propil 3 etil 5 metil heptanoat. Nah, ini kan adalah alkil alkanoat ester. Jadi buat aja dulu hepta. Hepta itu C-nya ada 7. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ester itu kan ini ya. Nah, di sebelah O inilah alkil. Alkilnya apa? Propil. Propil itu C-nya 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di nomor 5 ada metil, taruh 1 gini. Tinggal isi hidrogennya. Ini CH3, CH2, 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 CH, CH2. Inilah propil 3 etil. Oh sorry, etilnya saya lupa nih. Nomor 3 ada etil. CH2, CH3. Propil 3 etil 5 metil heptanoat. Lalu yang C-nya asam. Udah ada kata asam berarti udah ini asam karboksilat ya. Heksa berarti 6 C-nya. Ini oatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 4 ada etil. Nomor 2 ada metil. Nomor 3 ada metil. Isi hidrogennya. Satu lagi. 3 lagi. 3 lagi. 1 lagi. Inilah asam 4 etil 2, 3 dimetil heksanoat. Nomor 3, tuliskan isomer kerangka dari 2 heksanol beserta namanya. Ini udah pasti banyak ya. Nah itu 6 C-nya ya. Dia minta isomer kerangka, bukan isomer posisi. Heksa itu kan 6, berarti induknya jangan ambil 6. Karena kalau nanti induknya 6, yang bisa hanya isomer posisi. Sementara dia minta isomer kerangka, artinya induknya jangan 6. Jadi start dari induk yang 5.
1, 2, 3, 4, 5. Saya cuma pakai C saja ya. Lalu OH-nya saya taruh nomor 1. Nah, C-nya kan harus 6. Oke, heksanol kan C-nya harus 6. Nah, jangan pernah taruh di ujung-ujung. Ingat itu ya. Jangan pernah taruh di ujung-ujung. Jadi taruh aja sini. Ini namanya jadi 2 metil 1 pentanol. Lalu yang kedua, tinggal pindah-pindah saja posisi si C-nya. Sekarang kita pindahkan ke nomor 3. 3 metil 1 pentanol. Masih bisa pindah lagi kan ke posisi 4. 4 metil 1 pentanol. Karena nggak mungkin lagi CC-nya pindah, OH-nya kita pindahin. 1, 2, 3, 4, 5. OH-nya kita kasih ke nomor 2. C-nya taruh aja dulu di nomor 2. 2 metil 2 pentanol. Lalu 2, 3, 4, 5. OH-nya tetap di nomor 2. C-nya pindah ke nomor 3. 3 metil 2 pentanol. Lalu masih mungkin pindah ke nomor 4 ya. 4 metil 2 pentanol. Banyak ya. Yang ketujuh, masih mungkin si OH-nya pindah ke nomor 3. Taruh di sini OH-nya. C-nya nomor 2 dulu. 2 metil 3 pentanol. Sorry agak cepat ya, biar nggak terlalu lama. 1, 2, 3, 4, 5. OH di 3. C-nya buat aja juga di 3. 3 metil 3 pentanol. Lalu habislah yang C5. Tinggal kita kurangin lagi C-nya jadi 4 induknya. Kayak tadi lagi polanya, taruh dulu OH-nya di 1. Lalu kan karena ini 4 dan yang ditanyakan itu 6, berarti harus ada 2 lagi C-nya kan. Dan ingat jangan pernah taruh di ujung-ujung. Bisa aja di sini 1, 2. Jadi 2,3 kan. Di metil 1, ini jadi butanol induknya karena turun 1 jumlah C-nya kan. Masih bisa pindah-pindah dia. 1, 2, 3, 4. OH-nya di 1. Ini kan tadi 2,3. Bisa aja 2,2 nih. Ya, 2,2 di metil 1 butanol. Lalu masih yang induknya sebanyak 4. 2,2 sudah, 2,3 sudah, ya berarti 3,3. Ini atas bawah. 3,3 di metil 1 butanol. Lalu masih bisa etil ya. 2, 3, 4. Ini OH, terus kita kasih 2C di sini, nomor 2-nya. Masih bisa kan? 2 etil 1 butanol. Tapi etilnya nggak mungkin di nomor 3 karena nanti induknya jadi 5. OH-nya pindahin ke nomor 2. Ribet ya.
Papalah pelan-pelan. 1, 2. Kita tambahin 2 buah C kan supaya 6. Berarti ini namanya 2,3 dimetil 2 butanol. Oh, masih mungkin satu lagi nih. 1, 2, 3, 4. Ini OH. Ini C. Sini C. Berarti jadi 3,3 ya. Dimetil 2 butanol. Oke, inilah isomer kerangkanya ya. Artinya isomernya artinya yang jumlah C induknya nggak 6. Ya, harus lebih rendah dari 6. Ya, mudah-mudahan pas ya. Mudah-mudahan udah semua ada di sini. Kalaupun tidak ada, ya saya harap kalian bisa ngerjainnya juga ya. Nomor 4. Tuliskan rumus struktur semua isomer dari C6H12O. Berikan namanya sesuai dengan aturan UPEC. Ini dari tadi kita disuruh buat struktur ya, isomer ya, banyak ini. C6H12O, ini kan polanya CnH2NO. Bisa sebagai aldehid, bisa sebagai keton. Aldehid dulu lah. C-nya sebanyak 6. Ini polanya aldehid ya. Ya berarti heksanal. Kurangin 1 induknya jadi 5. Taruh aja di nomor 2 ini. 2 metil jadi pentanal. Kalau bisa di nomor 2, ya bisa juga di nomor 3. Taruh di sini. 3 metil pentanal. Masih bisa juga di nomor 4. Sini. Jadi 4 metil pentanal. Ya, berarti udah nggak bisa lagi yang induknya sebanyak 5. Sekarang kita kurangin induknya jadi 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita mau masukkan sebanyak 2C. Buat aja misalnya di posisi 2 ini. 2,2 dimetil butanal. Lalu bisa aja di 2,3. Nih. 2,3 dimetil butanal. Lalu yang ketujuh, 2,2, 2,3, 3,3. Taruh aja atas bawah C-nya. 3,3 dimetil butanal. Nggak mungkin lah di posisi 4 kan. Jadi berarti bisa etil nih. 1, 2, 3, 4. Bisa aja etilnya kita taruh di nomor 2 nih. C. Ya kan? Berarti 2 etil butanal. Sepertinya untuk aldehid udah habis ya. Lalu sebagai keton ya. Buat aja dulu C-nya sebanyak 6. Lalu kasih karbonilnya ke sini, CO-nya. Jadi dapat 2 heksanon. C-nya juga induknya 6. Taruh di nomor 3 si karbonilnya. Jadi 3 heksanon. Nggak mungkin ada 4 heksanon karena nanti nomornya dari kanan. Jadi nomor 3 juga ya. Artinya induknya kurangin 1. Dari 6 jadi 5. Taruh di sini. C-nya tambahin 1 misalnya di nomor 3.
3 metil 2 jadi pentanon ya, karena udah berkurang 1 induknya. Masih bisa pindah tuh si metilnya ke nomor sini dia, ke 4. Dapatlah 4 metil 2 pentanon. Lalu masih bisa kita pindahkan si CO-nya ke nomor 3. Lalu kasih 1 C. Misalnya di sini. Jadi 2 metil 3 pentanon. Sepertinya untuk yang pentanon juga udah habis ini ya. Berarti turunin 1 lagi. Jumlah C induknya jadi 4. Lalu ini mau nggak mau di sini, karena di sebelahnya juga sama ya. Jadi mau nggak mau nambahin 2 lagi, karena nggak bisa di ujung-ujung, ya di sini. Jadi 3,3 dimetil 2 butanon. Kayaknya udah selesai ya untuk aldehid dan keton C6H12O. Mudah-mudahan masih bisa dipahami ya nomor 4 ini. Terakhir nomor 5, ada 4,4 gram senyawa asam organik RCOOH dapat dinetralkan oleh 100 ml KOH 0,5 molar. Tentukan isomer yang mungkin dari asam organik tersebut. Jadi reaksinya itu RCOOH tambah KOH jadi RCOOK. Jadi disubsti ya, dia tukar tempat ini sama si H-nya. Jadi masih ada H2O. Nah, kita mulai dulu dari si KOH-nya. KOH-nya itu 100 ml atau 0,1 liter ya. Konsentrasinya 0,5 molar. Ada volume, ada molaritas, dapat apa? Dapat mol kan? Mol adalah molaritas kali volume. 0,05 mol lah si KOH-nya. Kalau KOH-nya 0,05 mol, berarti si asam organiknya juga 0,05 mol kan? Karena perbandingan koefisiennya sama mereka. Nah, ada masanya 4,4 gram. Ada mol, ada massa, bisa dapat MR kan? Mol sama dengan massa bagi massa molekul relatif. Atau MR sama dengan massa bagi mol. Massanya 4,4 gram, molnya 0,05. Ini dapat MR-nya 88. Nah, lalu kita ingat bahwa asam karboksilat itu polanya adalah CN H2N O2. Gitu ya. Jadi kita mau tahu C berapa ini sebenarnya, H berapa. N-nya ini kita mau cari tahu. Yang pasti total MR-nya adalah 88 kan. Nah, C itu kan 12, berarti 12N. H itu kan 1, berarti 2N. O itu 16, kalau ada 2, 32. 12 tambah 2, 14N. 88 kurang 32 itu 56 ya. Berarti 56 bagi 14 itu pas 4. Jadi bisa dikatakan ini rumusnya adalah C4H8O2. Yang ditanya isomer yang mungkin dari asam organik itu. 1, 2, 3, 4. Udah tinggal taruh di sini O, taruh di sini OH. Asam butanoat. Kurangin 1 induknya. Jadi 3. Taruh di sini di tengah C-nya. Asam 2 metil
propanoat. Karena induknya udah tinggal 3. Ini untuk asam karboksilat udah habis, cuma ada 2 yang memungkinkan dari C4 itu ya. Kalau mau untuk esternya, kalau ditanya ya bisa juga kita buat. 1, 2, 3. Ini O, C. Metil, dari sini ya namanya ya. Owatnya ada 3, jadi metil propanoat. Lalu kurangin lagi 1 di kirinya, tambahin 1 di kanannya. C2 itu etil, induk 2 itu etanoat. Etil etanoat. Lalu masih bisa juga kalau induknya jadi 1 saja C-nya. Itu jadi, ini ada H jadinya ya. CO, ini jadi 3. Tuh 2, 3. Ini namanya propil. Kalau C-nya 1 berarti metanoat. Nah, propil itu ada 2 bentuk. C3 itu ada 2 bentuk. Bentuk propil dengan bentuk isopropil. Ada yang patah 1. Isopropil metanoat. Oke, selesai ya 5 soal asesmen kedua bagian esai, tata nama dan isomer senyawa turunan alkana. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.